Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita curahkan kepada Allah yang telah memberikan macam-macam nikmat kepada kita, dan pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam satu wadah, yaitu kajian yang insya Allah dilaksanakan rutin dan akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Razali Fikri. Sayyid Ikhwan wal Ahwati, dan adapun tema kita pada malam hari ini adalah agar menjadi hamba yang plus. Dan insya Allah hari ini pada tanggal 19 Januari 2023 disampaikan oleh Ustadz Muhammad Razali Fikri Al-Maidani Hafizahullah. Dan seperti sedia kala di akhir sesi, peserta dipersilakan untuk memberikan pertanyaan tentunya yang sesuai dengan tema kita pada malam hari ini melalui Zoom chat yang telah disediakan oleh panitia. Dan langsung saja kami persilakan kepada Ustadz Muhammad Razali Fikri untuk menyampaikan kajian kita pada malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba' fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriring salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita buka kajian kita dengan membacakan firman Allah dalam surah As-Saff ayat 9 dan 10. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian satu perniagaan yang dengan perniagaan itu bisa membebaskan kalian, menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Perniagaan itu ya, adalah dengan kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kalian berjihad ya, dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Jika kalian mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan disediakan bagi kalian tempat tinggal yang baik di dalam surga itu, ya, yakni surga Aden. Ya. Itulah ya karunia atau kemenangan dari Allah ya, dengan kemenangan yang agung. Ya. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka ardis sama'i wal ard. Berlomba-lombalah kalian untuk menuju kepada pengampunan Allah
dan berlomba-lomba untuk mendapatkan surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Yang surga itu disediakan buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Maha suci Allah ya, yang telah melebihkan umat ini ya, dan memberikan berbagai pintu ya, keutamaan yang berlimpah kepada Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala sebagian orang bisa melakukan ya satu kebaikan ya, amalan yang tidak mampu dilakukan oleh sebagian yang lain ya, maka Allah pun akan menggantinya dengan amalan lain yang bisa mendapatkan pahala yang sepadan ya nilainya ya, atau bahkan bisa jadi lebih tinggi dari sekelompok orang yang melakukannya terlebih dahulu ya. Ikhwati fillah ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya selalu menciptakan satu pengganti ya untuk meraih pahala ya. Dahulu sebagian sahabat ya radhiyallahu anhum ajmain ya datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan sebagian sahabat ini yang datang ini adalah sahabat-sahabat yang kehidupan strata sosialnya itu miskin ya. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka sahabat-sahabat kami yang lain itu yang kaya telah memborong pahala, di mana mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat. Mereka mengerjakan puasa ya, dan tentunya mendapatkan pahala puasa sebagaimana kami juga puasa ya. Namun bedanya adalah mereka bisa bersedekah dengan harta-harta yang mereka miliki dan itu tidak bisa kami lakukan. Maka bagaimana kami ini, kata sebagian sahabat tersebut ya. Maka Rasulullah SAW ya menjawab pertanyaan mereka dengan mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun ya. Bukankah Allah telah memberikan atau mengganti untuk kalian satu amalan yang dengan amalan itu kalian juga bisa bersedekah ya. Artinya dinilai dengan sedekah sebagaimana sahabat-sahabat kalian yang kaya itu bersedekah ya. Kata Rasulullah SAW, inna bikulli tasbihatin sodaqoh. Karena sesungguhnya tiap-tiap dari ucapan tahmid, ya, tahmid, seperti ucapan alhamdulillah, itu juga sedekah, ya, nilainya sedekah. Wa kulli takbiratin sodaqoh. Dan kalimat takbir, ya, Allahu Akbar, itu nilainya juga sedekah. Ya. Wa kulli tasbihatin sodaqoh. Dan tiap-tiap ucapan tasbih ya subhanallah itu juga nilainya sedekah ya. Wa kulli tahlilatin shadaqah, dan setiap kalimat tahlil juga sedekah ya. Alhamdulillah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, dan mengajak orang kepada perbuatan yang baik nilainya juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah, dan melarang orang dari mengerjakan yang mungkar ya, itu pun nilainya sedekah ya. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, sampai-sampai ya, kemaluan kalian pun bisa menjadi sedekah ya. Ini diceritakan atau dijelaskan pada hadis yang lain bahwa bergaulnya ya seorang suami pada istrinya itu nilainya bisa menjadi sedekah. Ya. Maksudnya adalah bahwa sedekah dengan harta adalah amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan segala keutamaannya. Dan
bagi seorang yang memiliki kecemburuan untuk mendapatkan keutamaan itu. Ya, tetapi mereka tidak memiliki sejumlah harta untuk melakukan hal yang serupa dengan orang-orang yang memiliki harta dan mereka suka bersedekah, maka mereka bisa bersedekah dengan apa-apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya, dengan ucapan-ucapan tasbih, tahmid, takbir, ya, tahlil, itu sudah bernilai sedekah. Ya. Dan itu adalah perkara-perkara yang mudah, yang tidak memerlukan harta, ya, tetapi bisa menggantikan sesuatu yang nilainya besar, ya, seperti halnya orang-orang kaya yang bersedekah. Begitu juga ikhwati fillah, ya, berjihad dengan peperangan melawan orang-orang kafir. Ya. Ini adalah puncak bangunan Islam, ya, di mana seorang yang syahid di dalam peperangan tersebut, ya, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan akan tetapi orang-orang yang cacat atau orang-orang yang lemah secara fisik tidak bisa melakukan, ya, amalan yang besar ini, ya, seperti jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun membuka, ya, sebuah pintu, ya, yang sepadan dengan pahala dari berjihad. Ya. Oleh karenanya dahulu, ya, jika ada sahabat, ya, di antara sahabat yang mereka tidak bisa ikut berperang, ya, disebabkan karena uzur, ya, maka mereka pun berusaha untuk menggunakan hartanya, ya, dengan membantu orang-orang yang hendak pergi berperang itu, ya, menanggung biaya, ya, membekali mereka dengan perbekalan, ya, atau mereka menanggung keluarga dari yang ditinggalkan. Jadi dari keluarga dari orang yang berperang, ya, yang berjihad, ya, mereka tanggung keluarganya. Ini adalah sebagai ganti dari ketika mereka tidak bisa ikut berperang, ya, secara fisik, ya, karena uzur, ya. Ya, komparasinya, ya, di zaman ini ada di antara para muhsinin, ya, orang-orang yang mereka cemburu dengan kebaikan, ya, mereka memiliki sejumlah uang, ya, tapi juga memiliki seabrek kesibukan, ya, sehingga mereka mungkin tidak terlalu banyak waktu untuk belajar agama, ya, walaupun mereka tetap peduli pada agama, tapi tidak begitu banyak waktu mereka untuk belajar agama, apalagi mengajarkan agama, ya. Maka orang-orang seperti ini dengan kecemburuannya terhadap kebaikan dan pahala, ya, mereka menggunakan sebagian uangnya untuk membiayai para pelajar, ya, yang belajar agama, ya, atau membiayai di antara operasional dakwah, ya. Dan ini sama halnya, ya, bahwa ia telah ikut berjihad dalam mempelajari agama, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man zahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza." Ya, barang siapa yang membiayai, ya, atau mempersiapkan seseorang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah berjihad, ya. Artinya dia pun mendapatkan pahala orang yang berjihad tadi, ya, karena biaya yang dia berikan. Ikhwati fillah, ya. Begitu juga dalam urusan misalnya ibadah haji. Ibadah haji kita tahu ini adalah amalan besar, ya, amalan yang utama. Namun banyak orang yang nggak bisa melaksanakan atau menunaikan haji ini, ya, disebabkan mungkin karena minimnya biaya atau lemahnya fisik mereka. Ya, maka Allah pun memberi ganti, ya, kepada siapa yang ingin mendapatkan pahala haji tetapi mereka belum mampu untuk menunaikannya. Ya. Mereka bisa mendapatkan pahala yang sepadan dengan haji, ya, seperti yang Rasulullah SAW katakan,
man shallas subha fi jama'atin summa jalasa fi musallahu yadhkurullaha hatta tatlu asyamsu summa shalla raq'ataini kana mithla ajri hajjatin wa umratin tamatin tamah. Ya. Barang siapa yang dia sholat subuh dengan berjamaah, kemudian dia duduk diam di tempat ia sholat itu, sembari dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian terbit fajar, dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna, sempurna, dan sempurna. Jadi ini adalah ganti dari sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Oleh karenanya, ikhwati fillah, ya, maka hendaklah kita, ya, bisa menjadikan diri kita sebagai hamba yang plus. Ya. Hamba yang plus itu adalah yang tidak selalu melewatkan kesempatan emas, ya, manakala kesempatan itu datang kepada kita. Ya. Jangan kita tertipu dengan sebuah kesibukan yang menjadi kebiasaan. Lalu ketika kesibukan itu pun berlalu, ya, tidak ada catatan amal, ya, yang masuk dalam catatan amal yang catatan amal itu adalah sumber keberuntungan, ya, bagi seorang hamba. Kita tentu masih ingat satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, hadis dari Abu Hurairah, ya, yang menceritakan ada dulu seorang pedagang yang dia suka bertransaksi dengan orang dan memudahkan orang untuk membeli tanpa membayar terlebih dahulu atau memberikan hutang. Ya. Dan manakala dia lihat orang-orang yang begitu kesulitan membayarnya, maka dia segera mengatakan kepada pelayannya untuk membebaskan orang tersebut dari hutang. Ya. Maka ketika orang ini wafat, ya, sedang dicabut nyawanya, malaikat maut bertanya kepadanya, apa amalanmu, kebaikanmu apa? Orang ini mengatakan, tidak ada. Coba ingat kembali apa amalanmu. Maka orang ini teringat yang mengatakan, tidak ada kecuali aku adalah seorang pedagang yang memudahkan orang lain untuk membeli barangku tanpa membayar kontan, ya. Tapi aku mengutangi mereka, dan manakala aku lihat mereka sulit dalam membayarnya, maka aku mengikhlaskannya. Oleh karenanya, perbuatan itu menyebabkan Allah pun merahmatinya, ya, dia ampuni dosa-dosanya dan dia masuk surga. Maka kita katakan bahwa jangan mau menjadi orang biasa. Ya. Kalau kita memiliki potensi tertentu atau profesi tertentu, maka jadikanlah potensi dan profesi itu menjadi sesuatu yang plus bagi kita, ya, yang memilikinya. Jadi kalau misalnya Anda adalah seorang guru misalnya, ya, profesinya sebagai guru, ya, maka jadilah seorang guru, ya, seorang pendidik yang menjadikan ilmunya itu, ya, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Meneliti ilmu-ilmu yang berkesesuaian dengan Islam, yang mengajarkan kepada anak didik tentang ketauhidan, ya, yang mengajarkan jalan-jalan kebaikan, ya, kepada anak-anak, menjadikan dirinya teladan, ya. Dan hal-hal yang bisa menjadikan profesinya sebagai guru itu menjadi nilai plus bagi dirinya. Ya. Jika dia adalah seorang dokter misalnya, maka jangan mau menjadi dokter biasa, ya, tapi jadilah dokter Muslim, ya. Jadi dokter Muslim. Ya. Dokter Muslim adalah dokter yang dengan kemahirannya mengobati orang, maka
berikanlah obat dan berikanlah pertolongan kepada orang-orang, sekalipun orang yang diobati adalah orang yang miskin, orang yang tidak mampu membayar jasa dokter, ya. Menjadilah seorang dokter yang dia berani menasihati pasiennya, ya, untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja nasihat seorang ustadz, ya, itu tidak mempan bagi seorang, ya. Tapi ketika seorang dokter yang diharapkan kesembuhan darinya, ya, kemudian Allah bukakan pintu hidayah, ya, maka bisa jadi ucapan seorang dokter, nasihatnya bagi seorang pasien itu meresap, ya, sehingga jadilah orang berubah, ya, hijrah karena nasihat seorang dokter, ya. Kalau misalnya Anda adalah seorang pengusaha, ya, maka ya jadilah seorang pengusaha yang profesional, ya, jadi seorang pengusaha yang giat, ya, optimis, karena memang Islam mengajarkan hal yang demikian, ya. Kemudian kemudian bisa menggunakan sebahagian harta, ya, untuk sebagai jalan-jalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti membiayai dakwah, ya, membiayai para pelajar, ya, yang menempuh pendidikan Islam dan seterusnya. Intinya menjadi apapun kita, ya, maka abdikanlah apa yang kita miliki terkait dengan profesi atau kompetensi, ya, kepada hal-hal yang bisa mendatangkan limpahan pahala, ya, sehingga tidak menjadi orang biasa. Ini adalah perbedaan yang sangat mencolok, ya, antara orang-orang yang dia bisa memahami bahwa bisa saja dia bukanlah orang yang terlibat langsung dalam urusan agama, ya, semacam ulama misalnya atau seorang dai, ya, tetapi bisa saja surga itu datang kepada orang melalui jalan-jalan kebaikan yang dia buka, ya. Sebagaimana halnya kisah seorang pedagang tadi, ya. Dia adalah orang yang minim kebaikannya di sisi yang lain, tetapi dia adalah orang yang plus karena dia adalah pedagang yang jujur, pedagang yang memudahkan transaksi antara dirinya dengan para pembelinya, ya. Kemudian adalah pedagang yang memiliki hati yang lembut, ya, empati yang tinggi, di mana ketika dia menemukan di antara pelanggannya itu begitu sulit untuk membayar hutangnya, dia pun segera untuk menyedekahkannya dengan memutihkan hutang orang tersebut. Dan inilah yang disebut dengan seorang hamba yang plus, ya, yang menjadikan apa yang dia miliki itu menjadi jalan dirinya menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menganugerahkan kepada kita, ya, keinginan untuk menjadi hamba yang plus, ya, hamba yang memanfaatkan apa yang dia miliki untuk keberuntungan, ya, kenikmatan yang abadi dan tidak bertepi. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Insyaallah ternyata peluang untuk bersedekah itu sangat terbentang luas dan tidak harus menunggu berharta dahulu, tetapi dengan sesuatu yang ringan pun bisa bernilai sedekah. Baik Ustaz, dan langsung kita menuju ke pertanyaan pada malam hari ini Ustaz. Dan pertanyaan yang pertama, Ustadz, ketika Rasul atau Nabi itu ditimpa berbagai kesedihan, maka Allah akan iringi sedikit hiburan seperti Nabi Muhammad yang ditimpa dengan cobaan, Allah iringi dengan sedikit hiburan. Begitu pula dengan Nabi Yusuf yang ditimpa musibah pun Allah iringi dengan sedikit hiburan dengan dikumpulkannya Nabi Yusuf dan keluarganya. Nah, bagaimana dengan kita yang hamba biasa ini Ustadz? Apakah ketika Allah memberikan cobaan juga ada potensi Allah memberikan sedikit hiburan kepada kita Ustaz? Tafadhal Ustaz. Iya, sesungguhnya yang kita yakini, ya, di antara keyakinan seorang mukmin, ya, dalam perkara beriman kepada takdir, ya, takdir baik buruk, takdir yang baik atau takdir yang buruk, ya. Dan dalam kaitannya
dengan ujian, maka ujian itu pasti akan mendatangi seorang manusia ya, khususnya seorang mukmin ya, tidak mengenal level ya. Tetapi disebutkan dalam hadis bahwa ujian itu disesuaikan dengan eh, tingkatan keimanan ya, ketingkatan keimanan seseorang. Semakin tinggi keimanannya maka makin semakin besar ya ujian yang akan dia terima. Oleh karenanya kita katakan bahwa ujian sebuah keniscayaan dalam kehidupan ya. Nggak ada orang yang tidak diuji ya. Maka kita pun membaca dan menelaah bahwa ujian-ujian yang diterima oleh para nabi dan rasul adalah ujian-ujian yang sangat besar ya. Yang kira-kira kalau ditimpakan kepada kita, mungkin kita tidak mampu menanggungnya. Tetapi konsepnya bahwa Allah akan Allah hanya akan menimpakan kepada hamba satu ujian yang dia pasti bisa menanggungnya. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak akan memberikan beban, ya, ujian kepada hambanya kecuali apa yang dia mampu untuk menanggungnya. Nah, kemudian kata Allah, Inna ma'al usri yusro, ya, bahwa setiap kesulitan itu akan diiringi atau dibarengi dengan kemudahan. Ya. Maka kita katakan ya, setelah kesusahan dan kesabaran, maka Allah akan memberikan penawarnya. Ya, ya sebenarnya tidak sedikit hiburannya, tapi banyak ya, banyak ya. Ujian-ujian yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelihatannya sebegitu besar dan beruntun, ya. Kalau dibandingkan dengan hiburan yang Allah berikan dengan uh, peristiwa Isra Mi'raj itu, dibawanya Nabi Mi'raj ya ke langit ketujuh ya, ke Sidratul Muntaha, ini adalah apa namanya, hiburan yang luar biasa ya, nggak bisa dibandingkan dengan langit dan bumi. Apalagi cuman ujian yang sudah ditimpakan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga apa yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Allah akhiri dengan happy ending ya. Beliau diangkat menjadi pembesar Mesir, kemudian dipertemukan dengan keluarganya, dengan ayahnya. Maka ini adalah sebuah hiburan yang besar ya, bukan hiburan yang kecil. Begitu juga setiap seorang mukmin apabila dia menyadari ujian yang datang, kemudian dia sabar terhadapnya, maka kesabaran ini pun sebelum diberikan oleh Allah obatnya, ya, hiburan dan balasan, kesabaran ini sendiri merupakan sebuah pahala yang agung, yang besar. Ya. Kita mungkin juga pernah membaca ya betapa penduduk akhirat itu terheran-heran ya melihat ada sebahagian penduduk surga yang mendapatkan karunia sebegitu besarnya ya, sebegitu besarnya sehingga membuat orang-orang iri ya, orang-orang iri dan mengatakan apa yang terjadi dengannya, mengapa mereka mendapatkan sebesar itu penghargaan ya. Maka dikatakan kepada orang yang bertanya, mereka adalah orang-orang yang dahulu di dunia mendapatkan kesulitan-kesulitan yang parah, ya, penderitaan-penderitaan yang besar, dan mereka bersabar. Maka mereka pun mendapatkan balasan seperti ini, ya. Maka orang-orang yang melihat itu mengatakan, ya Allah, seandainya kami bisa dikembalikan ke dunia, maka timpakanlah kepada kami ujian yang besar. Ya. Mereka ingin kulit mereka tuh dicabik-cabik, ya, dan mereka bersabar atas ujian itu supaya mereka mendapatkan karunia yang besar seperti yang mereka lihat pada orang-orang yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna di antara makna yang disebutkan oleh para ulama ya, ketika Allah menyebutkan innama yuwaffas sabirina ajrohum bighairi hisab ya. Sungguhnya Allah akan membalas ya pahala ya, ganjaran kepada orang-orang yang bersabar itu dengan ganjaran tanpa batas. Artinya tidak ada batasnya ya, ganjaran yang sangat besar kepada orang-orang yang bersabar. Oleh karenanya
tanpa hiburan pun sebenarnya kita sudah terhibur dengan berita ini, ya, bahwa bersabar, ya, sabar adalah seperti yang dikatakan Nabi Yakub, ya, sabar itu ada sobrun jamil, ya, kesabaran kepada Allah itu adalah sebuah keindahan, ya. Semoga Allah memberikan kepada kita karunia, ya, sebagai orang yang sabar atas setiap musibah yang menimpa. Naam, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya, dan kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, sesungguhnya level amalan sunnah yang paling tinggi itu apa Ustadz? Dan apakah menuntut ilmu syar'i itu termasuk amalan sunnah yang paling tinggi Ustadz? Tafadhol Ustadz. Iya, tidak bisa diragukan lagi, ya, bahwa menuntut ilmu itu adalah amalan yang besar, ya, amalan yang agung, ya. Ukurannya adalah karena eh, seperti yang Rasulullah jelaskan bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Yang namanya kewajiban, maka dia menjadi sesuatu yang kalau ditinggalkan mendapat siksa, ya. Kemudian bagaimana para ulama menjelaskan tentang keutamaan ilmu, ya, dibandingkan yang lain, ya. Bahkan kata para salaf, kebutuhan seseorang terhadap ilmu itu lebih dari kebutuhan seseorang kepada makanan, ya. Kalau orang makan sehari mungkin 3 kali, tetapi ilmu itu dibutuhkan seseorang tiap detiknya, ya, tiap detiknya. Ya, bagaimana orang menjalani kehidupan tanpa ilmu, ya, maka pasti dia binasa, ya. Kemudian ketinggian seorang yang alim dibandingkan seorang yang abid, ya, ahli ibadah. Ahli ilmu itu eh, lebih tinggi kedudukannya daripada ahli ibadah, ya. Bahkan tidurnya orang yang berilmu itu lebih ditakuti syaitan daripada sedang beribadahnya si ahli ibadah. Dan keutamaan-keutamaan yang lain, ya. Bahkan di dalam sebuah hadis sebutkan eh, innamat dunia mal'unah, ya, bahwasanya dunia ini terkutuk, ya. Wa mal'una wa ma fiha, ya. Dan apa saja yang ada di dunia ini terkutuk, ya. Kecuali, ya, orang-orang yang illa muta'allim, illa ta'allama wa muta'alliman, ya. Kecuali orang-orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu. Ini bukan termasuk orang yang terkutuk, ya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan mal'unah, terkutuk di sini adalah bahwa itu bisa membawa seorang kepada kebinasaan, ya. Dunia dengan gemerlapnya, isinya, ini bisa membuat orang lalai, ya. Tetapi termasuk bagian dari orang yang tidak dikatakan lalai dan keluar dari kebinasaan itu adalah orang yang senantiasa menuntut ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Dan banyak sekali lagi sisi pendalilan yang menerangkan betapa tingginya kedudukan orang-orang yang menuntut ilmu, yang mengajarkan ilmu, yang bermajelis di dalam majelis ilmu. Walaupun, ya, kita tahu, tetapi sebagian orang tentunya tidak begitu memperhatikan perkara ini, ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Rasulullah SAW membangun kejayaan Islam dan membangun kekuatan fondasi keimanan itu dimulai dari ilmu, ya. Rasulullah mendakwahkan, mengajarkan kepada para sahabat, ya, secara kontinu, secara konsisten, ya, Islam kepada mereka hingga tegaklah Islam, ya, dan menjadi jaya. Kemenangannya berasal dari ilmu. Nah, Jazakallahu khairan Ustadz, dan kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini pertanyaan, ada dua pertanyaan mirip, karena ringkas sekaligus. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga juga kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustadz. Ustadz, dulu sebelum mengenal sunnah, saya rutin membaca Yasin tiap malam Jumat. Tapi setelah tahu hadisnya yang dibaca adalah doif, maka saya menggantinya membaca surat Al-Kahfi, Ustadz. Dan tapi ada beredar lagi bahwa ada yang mengatakan bahwa hadis tersebut juga doif membaca surat Al-Kahfi, Ustadz. Saya jadi bingung, Ustadz. Dan selanjutnya,
bagaimana kalau kita membaca surat Al-Kahfi, Ustaz, itu karena niatnya ingin mengharapkan keutamaannya, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Nah, terkait dengan masalah membaca surah Al-Kahfi ya di hari Jumat atau malam Jumat, ya memang ini ada ikhtilaf ulama ya. Sebenarnya hadis yang eh, menyebutkan ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad terkait dengan eh, membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat ya. Ada ulama yang mendoifkan atau hadis yang berasal dari perkataan Sa'id Al-Khudri ya. Kata para ulama hadis ini nilainya mauquf ya. Mauquf artinya hanya sampai pada perkataan eh, seorang sahabat ya, Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an ya. Tidak marfu ya. Tetapi hadis yang berkaitan dengan masalah membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat dan malam Jumat ini tidak berdiri sendiri ya, tetapi banyak sisi periwayatannya ya, sehingga para ulama menyebutkan hadis-hadis yang sahih ya, yang sahih seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud ya dan disahihkan oleh Syekh Albani ya, hadis yang sahih ya, sehingga mengangkat posisi hadis yang doib ya, beberapa hadis yang doib itu menjadi hasan, artinya baik ya dan bisa diterima. Oleh karenanya jumhur ulama ya memakai apa sisi pendalilan ini ya menjadikan bahwa membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat eh, ini adalah sesuatu yang siqoh ya, benar ya. Adapun pendapat yang lain bahwa surah Al-Kahfi bisa dibaca di setiap malam, arti malam apa saja, tidak mesti malam Jumat ya. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Ali ya dalam satu video yang mungkin sudah beredar ya. Ada sesuatu yang benar seperti yang disampaikan beliau bahwa ini ada ikhtilaf ulama, tetapi kekeliruannya adalah bahwa para ulama hadis pun ya menampilkan hadis-hadis sahihnya yang beliau tidak sebutkan di sana. Oleh karenanya tidak ada keraguan ya terkait dengan masalah itu. Kemudian bagaimana orang yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat ya sebelum maghrib tiba dan dia mengharapkan sisi keutamaan yang dijanjikan di dalam hadis tersebut ya, mendapat cahaya ya, maka ini dibolehkan ya, bahkan dianjurkan karena dalil-dalil yang di dalamnya mensugesti seseorang untuk beramal dengan menghadirkan reward ya, reward yang di dalamnya disebutkan, maka ini bagian dari keutamaan ya, seorang mengharapkan reward itu ya. Sebagaimana sedekah misalnya, Rasulullah menyebut sedekah dalam berbagai macam lafaz ya, diantaranya sedekah bisa meredam api neraka, sedekah bisa menaungi orang yang sedekah itu pada huru hara hari kiamat, sedekah itu bisa menyuburkan harta ya. Maka hal-hal seperti ini boleh diyakini dan diharapkan ya. Karena apa gunanya kalau misalnya syariat ya mengeluarkan satu statement kemudian di dalamnya tersebut reward, kemudian seseorang mengamalkan hadis itu tetapi tidak meyakini atau tidak mengharapkan reward yang disebutkan ya, tentu ini bertolak belakang ya, tidak masuk akal. Maka tidak mengapa seseorang beramal dengan mengharapkan reward ya atau balasan yang disebutkan dalam pendalilannya. Nah, Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Baik Ustaz, jika suami istri mencari nafkah secara bersama, katakanlah mengadakan suatu usaha berdagang, apakah hasil dari usaha tersebut itu bisa dikatakan sepenuhnya milik suami saja atau ada hak istri saja di dalam itu, Ustaz? Tafadhol Ustaz. maksudnya siapa yang berdagang? Istrinya? Suami dan istri mengadakan usaha bersama-sama, Ustaz. Oh, iya.
Ya. Eh, Hukum asal harta itu adalah terpisah ya antara suami dan istri. Ya. Apabila ada satu pekerjaan yang melibatkan eh, secara bersama-sama, maka eh, itu disepakati hasilnya. Ya. Misalnya itu adalah usaha milik suami, kemudian suami memberikan gaji tertentu kepada istri, maka apa yang diterima istri itu merupakan harta sang istri. Ya. Ya, begitu juga halnya hal-hal yang lain. Ya, semisal misalnya seandainya istri pun tidak bekerja, kemudian suami memberikan uang belanja dan dia mengatakan akadnya bahwa pakailah untuk belanja dan sisanya untukmu, ya terserah mau disimpan atau di apa, maka yang tersisa itu adalah harta istri. Ya. Setiap harta yang sudah menjadi harta istri, maka hukum asalnya adalah istrilah yang berhak untuk menggunakannya. Ya. Ya, kecuali dia menyedekahkannya kepada suaminya kalau suaminya miskin. Ya. Tapi kalau tidak, maka itu sepenuhnya hak istri yang sudah menjadi haknya. Maka dalam perkara ini yang paling tahu adalah si pelaku antara suami dan istri, bagaimana mereka membagi sisi keuntungannya, apakah salah satu pihak menerima gaji atau menerima hadiah atau dibagi berdua, ya itu adalah perkara-perkara yang sifatnya fleksibel ya menurut kesepakatan bersama. Nah, Tayyib, jazakallahu khairan Ustadz. Dan ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustadz, bagaimana cara menasihati anak secara efisien sehingga perkataan orang tua didengarkan? Karena kebanyakan anak sekarang suka bosan bila dinasihati Ustadz. Tafadhol Ustadz. nah ya ini keluhan banyak ya, banyak dari orang tua ya. Eh, Tentu perkara ini perkara yang tidak mudah ya kita mendeteksinya karena kenapa anak sulit nasihati ya tentu eh, banyak sekali penyebabnya ya, faktor-faktornya. Di antaranya ya tentu karena dosa-dosa kita ya, dosa-dosa orang tuanya ya. Bisa jadi karena eh, makanan yang dia makannya ya. Bisa jadi karena eh, ia hidup di zaman di mana dia dipengaruhi oleh faktor-faktor luar ya, lingkungannya, temannya ya. Atau bisa jadi dia melihat eh, inkonsistensi dari orang tua ya. Ada orang tua yang gemar menasihati tetapi orang tuanya sendiri ya dia lihat tidak bisa jadi teladan ya. Banyak hal. Oleh karenanya jika terjadi hal yang demikian maka pertama ya tentu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua eh, melakukan pendekatan yang lebih intens kepada anak ya. Cermati dia bagian-bagian mana yang dia tidak nyaman ketika dinasihati. Mungkin saja di antara nasihat tidak diterima itu karena momen ketika memberi nasihat itu tidak tepat. Ya, bisa jadi anak dalam kondisi tidak fokus ya atau waktu yang tidak tepat ya atau hal-hal lain. Maka eh, berusahalah untuk mencari tahu ya sisi-sisi mana ya kelemahan kita dalam memberikan nasihat kepada anak. Tetapi biasanya jika kita bisa mencairkan hubungan dengan anak sehingga dia merasa nyaman ya dengan kita, maka di kondisi-kondisi nyamannya itulah kita memberikan nasihat ya karena Allah Subhanahu wa taala sambil terus mendoakannya ya semoga Allah memberikan kepadanya kelenturan hati ya menjadi anak yang soleh yang bisa semakin baik karena nasihat-nasihat orang tuanya. Nah, Tayyib, jazakallahu khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, kadang kita takut mengatakan kebenaran atau nasihat kebenaran kepada teman yang mudah tersinggung. Kita tahu dia salah, tapi karena mudah tersinggung, jadi kita malas untuk memberikan nasihat. Apakah ini termasuk sikap yang tidak baik, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz.
Eh, dalam urusan dakwah ya, termasuk nasihat ya, memang ada uslubnya, ya, ada tata caranya ya. Karena tidak semua maksud dan tujuan dari nasihat itu ya mudah diterima orang lain. Termasuk dalam hal ini ya, penghalangnya itu adalah seorang yang dinasihati itu cenderung sensitif ya, cenderung sensitif ya, dia marah dan sebagainya. Oleh karenanya kembali kepada perkara menegur atau menasihati itu ya, pertama pastikan bahwa kita menasihati orang itu karena Allah Subhanahu wa taala ya, kita tulus ya, sebagai bentuk rasa cinta ya, sebagai bentuk rasa peduli ya. Kemudian cari momen yang tepat ya. Seorang teman yang mudah tersinggung ya karena dinasihati itu berarti ada perkara di dalam hatinya ya. Seorang yang dinasihati dengan mempermalukan dirinya pasti dia tersinggung. Misalnya kita menasihati dia di hadapan orang lain ya. Tapi bisa jadi berbeda kalau dia dinasihati dengan bersama berdua hanya empat mata ya. Ini bisa berbeda. Kalau orang dinasihati ya, sudah empat mata dia masih tersinggung ya, padahal nasihat yang diberikan ya nasihat yang eh, lemah lembut ya, maka ya, tentu ada masalah dalam dirinya. Ada masalah dalam dirinya. Bagaimana orang dinasihati empat mata dia masih merasa tersinggung. Selebihnya ya eh, tetap dikatakan yang namanya sehat, katakan saja dengan lemah lembut ya, dengan pendekatan, pujilah dia sebelum dinasihati ya. Setelahnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebuah nasihat jika dia sudah sampai maka itu bukan urusan kita lagi diterima atau tidak. Kalau diterima, alhamdulillah itulah maksudnya. Tapi kalau ditolak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita hanya memberi nasihat dan tidak boleh memaksakan nasihat kita diterima atau tidak. Ya, illal ladzina amanu wa amilus solihat ya. Kecuali orang-orang yang tidak merugi itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya, ad-dinu nasihat dan agama itu adalah nasihat. Nggak ada lezatnya berteman, bersahabat, berkeluarga kalau tidak ada nasihat. Ya, karena tujuan kita hidup ya dengan agama ini adalah untuk mendapatkan nasihat. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana jika kita sholat Ustaz di suatu masjid yang jamaahnya ini terlalu renggang dalam membuat saf Ustaz? Apakah kita mencari masjid lain atau tetap sholat di masjid tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. eh, tergantung ya masjid yang dimaksud masjid lain itu yang bagaimana, artinya yang mudah dijangkau atau tidak. Tetapi hukum merapatkan saf sholat itu ya, tidak sampai membatalkan sholat ya. Tidak sampai membatalkan sholat ya. Dia merupakan sebuah keutamaan, ada tekanan juga dari Rasulullah SAW, tapi tidak sampai membatalkan sholat ya. Apabila dirasa memang ada alternatif masjid yang lain yang juga mudah dijangkau dalam artian kita tidak sampai masbuk atau tidak sampai malas untuk mendatanginya, maka silakan saja untuk mencari alternatifnya. Tapi kalau misalnya masjid terdekat itulah masjid yang paling mudah untuk kita datangi, ya, maka sholat yang seperti itu pun dimaafkan ya, karena ini adalah perkara uruf ya, kebiasaan masjid tersebut ya, dan setiap masjid itu urufnya atau kebiasaannya itu bergantung kepada para pengurusnya ya. Apakah mereka terdiri dari orang-orang alim yang bisa membudayakan sisi peribadatan itu berdasarkan ilmu, atau diurus oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak memahami
sisi peribadatan yang benar. Wallahu a'lam. Saya Ustaz, dan Allah ini pertanyaan terakhir Ustaz. Eh, Bentar Ustaz. Ustadz, apakah seorang suami istri yang beda agama nikah termasuk zina seumur hidupnya, Ustadz? Dan bagaimana nasib seorang muslimah yang nikah dengan suami non-Islam? Apakah dia sudah keluar dari agama dan dilabeli kafir juga, Ustadz? Tafadhal, Ustadz. Nikahnya batal ya, nikahnya batal, tetapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman ya, kecuali memang dia keluar dari Islam, artinya dia murtad ya. Kalau dia beragama Islam, maka dosa itu tidak sampai mengeluarkan dia dari keislamannya. Ya. Seseorang yang mengetahui ini, ya kalau bisa beritahu dia, bisa jadi kan orang itu nggak tahu. Ya. Kalau orang itu nggak tahu, berarti ini ada di antara mawani. Ya. Kekufuran pun bisa tercegah dari benar-benar kebodohan seseorang yang tidak tahu. Maka hendaklah seorang yang tahu memberitahukan perkara tersebut. Ya. Nah, Saya Ustadz, karena pertanyaan sudah kita bahas semua dan mohon Ustadz untuk memberikan sedikit motivasi dan juga ringkasan materi kita pada malam hari ini Ustadz, sekaligus menutup kajian kita. Tafadhal Ustadz. jadi ikhwati fillah, masing-masing kita sudah punya jalan jihad sendiri-sendiri ya, dalam membela dan memperjuangkan agama ini. Karena jihad itu bisa dilakukan selain dengan harta, dengan jiwa maupun dengan lisan ya. Jahidul musyrikin ya bi amwalikum wa ampusikum wa alsinatikum ya. Perangilah ya atau berjihadlah terhadap orang-orang musyrik itu dengan hartamu, dengan jiwamu ya, maupun dengan lisan-lisan kamu ya. Tidak mungkin semua orang bisa jadi ulama ya. Nah, tidak bisa semua orang jadi ustadz misalnya untuk keinginan meraih surga yang tinggi. Tapi setiap orang itu bisa mengupayakan ya, dari jalan-jalan ya, di mana ia memiliki potensi ya, memiliki potensi untuk mendapatkan mendapatkan surga ya. Kita tahu bahwa Bilal bin Rabah ya adalah seorang sahabat yang dia bukan di antara ulama di kalangan sahabat. Bilal bin Rabah itu bukan ulama di kalangan sahabat. Ya, akan tetapi beliau adalah seorang yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Ya. Mengapa? Ya? Karena dia mengabdikan apa yang dia miliki. Ya. Beliau hanya budak, beliau memiliki potensi suara yang baik, dan beliau abdikan dirinya sebagai seorang muazin karena keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Dan keikhlasan beliau ya, dalam keimanannya itu. Maka Rasulullah persaksikan dia sebagai ahli surga. Ya. Oleh karenanya, marilah kita berjuang ya sesuai dengan jalan kita masing-masing ya untuk meninggikan kalimat Allah ya, dan memuliakan Islam. Ya. Yang kita bisa lakukan itu dari apapun yang kita miliki ya, potensi, ya, kompetensi, profesi, ya, sehingga ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan karenanya kita mendapatkan balasan surga abadi yang penuh dengan kenikmatan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah memberkahi apa-apa yang telah kita lakukan pada malam hari ini dan juga memberkahi Ustaz, dan ilmu yang disampaikan tentunya bermanfaat bagi kami semua dan menjadi ladang pahala bagi yang menyampaikan. Dan akhirnya Ana sebagai moderator mohon keikhlasannya jika pada malam hari ini ada tutur kata yang salah ataupun hilaf dalam penyampaiannya, dan juga mewakili tim Asabiqunal Awalun, Real Islamic School dan juga Solihat Community. Kami undur diri dan semoga Allah mempertemukan kita di lain kesempatan insyaallah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.